Pemirsa, ribuan napi lapas kelas 1 Cipinang mendapatkan remisi masa tahanan di momen peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan 48 napi langsung bisa menghirup udara bebas. Upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur berlangsung hikmat. Upacara diikuti ribuan warga binaan. Upacara peringatan tahun ini berbeda karena melibatkan napi terorisme sebagai pengibar bendera Sangsaka Merah Putih. Setelah mengikuti upacara, para warga binaan mendapatkan remisi masa tahanan. Sebanyak 1.882 warga binaan dipotong masa tahanannya dengan jumlah berbeda-beda. Bahkan 48 diantaranya bebas. Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Brigjen Pol Masudi menyatakan di momen peringatan kemerdekaan sebanyak 179.311 narapidana di seluruh Indonesia dipotong masa hukumannya, di mana 3.117 napi bisa langsung bebas. Pemberian remisi berskala nasional pada HUT RI kali ini dilakukan di lapas kelas 2 Salemba, Jakarta Pusat. Diharapkan warga binaan yang telah bebas tidak lagi mengulangi kesalahan dan bisa hidup membaur dan berguna bagi masyarakat dan lingkungan. Dari Jakarta, Rio Manik, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, sementara dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pemirsa, terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto juga dinyatakan bebas bersyarat. Ia bebas setelah Mahkamah Agung mengabulkan PK dan hukuman dipotong menjadi 12 tahun 6 bulan. Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto mendapatkan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Kota Bandung. Menurut Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat, Kus Nali, status bebas bersyarat diperoleh Setia setelah Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK. Sementara itu, menurut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, pembebasan bersyarat kepada Setia Novanto sudah sesuai dengan aturan dengan telah menjalani 2/3 masa pidana. September 2017 lalu, Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik. Novanto awalnya sempat menang dalam pra-peradilan sehingga statusnya sebagai tersangka gugur. Namun pada November 2017 KPK menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, insiden bendera merah putih terbalik saat dibentangkan terbalik, yaitu pada upacara peringatan HUT ke-80 RI di Mamasa, Sulawesi Barat. Sementara di Papua Barat Daya, pemirsa, seorang anggota Paskibraka nyaris pingsan usai menjalankan tugasnya. Insiden bendera merah putih terbalik terjadi saat akan dikibarkan pasukan pengibar bendera pusaka di lapangan Kondo Sapata, Pamasa, Sulawesi Barat. Bahkan saat insiden terjadi, Kepala Bagian Protokoler Pemda Mamasa, Demayelo, bergegas membantu 3 anggota Paskibraka untuk memperbaiki bendera. Setelah diperbaiki, ketiga Paskibraka pun mengikat ulang bendera dan upacara dilanjutkan kembali dengan lancar. Namun usai upacara berlangsung, anggota Paskibraka menangis menyesali insiden ini. Sementara Ketua Panitia memastikan jika insiden terjadi murni ketidaksengajaan dan meminta tidak menjadi polemik berkepanjangan. Sementara di Papua Barat Daya, salah satu pasukan Paskibraka hampir terjatuh usai mengibarkan bendera merah putih. Diduga insiden ini akibat kelelahan ditambah cuaca yang panas. Beruntung 2 rekannya dengan sigap menggandeng dan menyelesaikan tugas sebagai pasukan pengibar bendera dengan sempurna. Insiden ini membuat seluruh peserta terharu dan bangga hingga memberikan tepuk tangan untuk ketangguhan dan kekompakan Paskibraka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi heroik mewarnai upacara HUT ke-80 Republik Indonesia di Lapangan Merpati, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan. Seorang bocah sekolah dasar nekat memanjat tiang bendera demi memastikan merah putih tetap berkibar. Tanpa pikir panjang, seorang bocah sekolah dasar di Lampung Selatan, Lampung
langsung memanjat tiang setinggi hampir 8 meter demi menyelamatkan tali bendera yang tersangkut. Aksi spontan tersebut disambut sorak dan doa dari para peserta. Dengan perlahan, ia melepas tali yang tersangkut sebelum akhirnya bendera kembali berkibar. Seketika, video aksi bocah bernama Raihan Dia Srinawai, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Waimuli ini viral di media sosial. Yang dirasakan apakah memang takut ketinggian atau bagaimana? Ada rasa haru nggak bahwa Raihan berhasil ngambil tali itu? Lemes nggak setelah naik tadi? Lemes ya? Senang? Keberanian Raihan menjadi bukti bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya milik para pahlawan masa lalu, tetapi juga bisa lahir dari seorang generasi muda saat ini. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 8 bayi lahir tepat di tanggal 17 Agustus 2025 di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat. Pihak rumah sakit pun memberikan kado spesial perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-80. Kebahagiaan HUT RI Republik Indonesia juga dirasakan oleh para orang tua yang anaknya lahir tepat pada tanggal 17 Agustus di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat. Sebanyak 8 bayi lahir dalam kondisi sehat. Dengan 6 bayi lahir normal dan 2 bayi lahir melalui proses operasi sesar. Menyambut HUT RI dan kelahiran bayi, pihak rumah sakit pun memasang pernak-pernik nuansa merah putih hingga pemberian kado spesial bagi bayi yang lahir di tanggal 17 Agustus 2025. Pihak rumah sakit juga menghiasi tempat tidur bayi secara khusus, kental dengan nuansa merah putih kemerdekaan. Ya, untuk perasaannya yang pasti senang karena anak pertama, yang kedua tanggal 17 Agustus kan tahu sendirilah hari kemerdekaan Indonesia, jadi ya kayak hoki lah gitu. Oh gitu. 8 bayi yang lahir di 17 Agustus 2025 ini diharapkan dapat menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, bangsa, dan negara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Udara menunjukkan atraksi demo udara atau Flying Pass dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di kawasan Istana Merdeka, Jakarta. Atraksi udara yang dilakukan oleh pasukan TNI Angkatan Udara menghiasi langit Jakarta dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Indonesia. Puluhan pesawat tempur mulai dari Hawk 100, 200, kemudian Fighting F-16 hingga KT-18 Wong B Jupiter Aerobatic Team menunjukkan manuver yang memukau dan mempersembahkan formasi angka 80 hingga asap merah putih dalam rangka perayaan HUT ke-80 RI. Selain itu, atraksi yang dipertontonkan adalah terjun payung dari penerjun TNI Angkatan Udara. Sebanyak 17 penerjun memamerkan aksinya di kawasan Monas. Para penerjun membentuk formasi melingkar dengan mengibarkan logo HUT RI dengan tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.